lambaikan tangan pagi hari ini yang bersuka-cita di hadirat Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kita percaya waktu kita di hadirat Tuhan dipenuhi dengan sukacita, karena kita akan berjumpa dengan Tuhan kita yang selalu menolong dan memberkati hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Allah yang baik bagi kami, yang senantiasa memperhatikan kami, yang senantiasa memberkati hidup kami, yang senantiasa menolong hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami datang menyembah, untuk kami datang memuji Engkau, untuk kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya waktu kami datang memuji menyembah Engkau, maka kami pastikan kami akan berjumpa dengan Allah kami yang senantiasa memberkati hidup dan menolong kami. Terima kasih Bapak. Kami buka hati kami lebar-lebar pagi hari ini, dan kami siap menerima lawatan yang daripada Engkau. Dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah kami pagi
hadapan Tuhan, nyanyikan bagi Yesus. Jemaat nyanyikan. Walau seribu rebah di sisi Kau tetaplah Allah penolongku. Amin, amin, amin. Rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Sekali lagi lebih sungguh sampai roh kita mendengar. Walau seribu rebah di sisiku, yes. Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Mari terus berkata-kata kepada Tuhan. Sebab Dia ada di tempat ini yang siap memberkati kita semua. Yes. Engkau Allah yang besar.
Kami terbatas Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Allah kami tidak pernah terbatas dalam hidup ini. Kau terus memberikan kami kekuatan. Kau terus menopang hidup kami Tuhan, untuk kami boleh menghadapi hidup ini. Walau banyak tantangan dalam hidup ini, tapi satu hal yang kami pegang, bahwa Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Shikaralaba karalaba shikaralaba. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Yes, thank you Lord. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu.
bersama-sama dengan kami. Apapun keberadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Sebab Engkau adalah gembala yang baik buat kami. Yang percaya dan setuju dan saya bersama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya Allah kita yang baik. Amin. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Mazmur 23, yuk. Haleluya. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Dia membaringkan aku padang yang berumput hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Sama-sama di atas semua. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, amin, tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan. Sekali lagi, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Boleh angkat tangannya dua-dua di atas. Tangan dua-dua di atas. Dua-dua di atas, dua-dua. Boleh begini. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup lagi untuk menyediakan. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Haleluya. Kami bangga dan kagum Tuhan. Kalau kami termasuk orang-orang yang selalu diberkati dalam hidup ini. Kami bersyukur kalau Tuhan senantiasa memberkati langkah hidup kami. Setiap waktu, setiap hari Tuhan senantiasa menyertai kami. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kasih Tuhan tetap abadi. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan masuk. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sebab Engkau Yahweh Jireh atas hidup kami. Ku yakin Tuhan melindungi. Ya, Engkau Yahweh Rohe, Sang Gembala aku. Burung di udara Tuhan pelihara. Amin. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjaga. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong. Selalu menolong, Selalu menjaga. selalu Engkau perisai atas hidup kami. menjagaku. Dia Engkau Yahweh Rohi, dan Gembala yang agung, meliharaku yang memelihara hidup kami. seumur hidupku. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa. Semua sikap berdoa.
Kami menumpangkan tangan atas anak-anak kekasih kami ini. Karena kami percaya bahwa Engkau yang berfirman, anak laki-laki adalah milik pusaka yang daripadamu. Karena itu kami percaya bahwa anak-anak kekasih kami ini adalah pusaka yang daripada Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk kami bawa mengalami pengenalan takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu berkatilah semua guru-guru sekolah minggu yang terlibat dalam pelayanan ini. Dengan pengurapan Roh Kudus, mereka akan mentransferkan kebenaran yang daripada Tuhan bagi anak-anak kekasih kami ini. Dan kiranya perlindungan yang daripada Tuhan senantiasa nyata atas hidup mereka. Sebab Engkau adalah menara, kota benteng bagi kami, bagi anak-anak kekasih kami. Terima kasih. Diberkatilah anak-anak kekasih kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Silakan masuk kelas Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dan saya persilakan hambanya Bapak Yakub Ronde. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia menyayangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Benar Bapa, hanya karena pemeliharaan dan kasih setia-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu yang kudus pada saat ini. Sebab itu Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan kami tinggikan, kami agungkan, kami puji saat ini. Dan kami percaya pujian yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu menyenangkan hati-Mu, sebab Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya tiba kami mau share kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Bagi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu yang ada saat ini. Sehingga kebenaran firman-Mu akan terus ada dalam kehidupan kami, memerdekakan kami. Bahkan mengubahkan seluruh paradigma hidup kami untuk hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa kegelapan tidak ada lagi di tempat ini. Karena Roh Kudus sudah bekerja, bertahta, berkuasa di tempat ini. Ambil alih pemberitaan kebenaran firman-Mu. Kami siap dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih jiwa kami hidup yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak bersukacita. Sekalipun
Kenyataan hidup yang kita hadapi bermacam-macam tantangan, bermacam-macam perbedaan. Tetapi kita harus tetap bersuka cita, apalagi ketika kita datang ke tempat ini, sebab kita akan berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Kita bukan datang ke tempat ini untuk berjumpa satu dengan yang lain atau khusus untuk berjumpa Bapak Gembala dan Ibu Gembala, tidak. Kita datang mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya, yaitu Raja di atas segala raja. Saya berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan kembali mempercayakan saya untuk share kebenaran firman Tuhan melalui Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saya seringkali berkata, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bahwa saya tidak layak untuk melayani, untuk khotbah. Kenapa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Saya hanya seorang yang tidak berpendidikan. Baru-baru ini teman saya mengajak, ayo Pak Yakob kita kuliah S2, Magister Teologi. Saya bilang S1 saja tidak. Bagaimana caranya saya mau bisa S2? Tapi bukan itu masalahnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Saya menyadari bahwa saya sudah terlalu tua, umur 67 tahun bukan umur yang bisa lagi untuk terlalu banyak berpikir, tetapi umur yang bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Itu saja yang saya rindukan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, perlu saya menyampaikan bahwa saya aktif juga melayani pekerjaan Tuhan, dan saya saat ini bergabung bersama-sama dengan Pak Wiro Nanang. Pasti Bapak Ibu yang kekasih Tuhan banyak yang tahu karena dia sering ke bau-bau. Kenapa penting saya sampaikan ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Jangan sampai ada di antara kita karena belum kenal saya lalu berkata tiba-tiba kenapa dia muncul. Saya percaya ada rekan-rekan yang lama yang di sini yang sama-sama dulu tahun 80-an saya ada di Kota Bau-Bau, mereka pasti mengenal saya. Tetapi generasi-generasi baru sudah pasti tidak mengenal saya. Karena saya tinggalkan Kota Bau-Bau tahun 92, pergi ke Palopo. Penting sekali Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan untuk kita mengetahui rekam jejak, tape record orang yang berdiri di depan kita. Karena hari-hari terakhir ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kita sudah hidup di akhir daripada akhir zaman. Kenapa penting? Di zaman sekarang ini, jangankan orang-orang seperti saya yang tidak berpendidikan, orang yang dipakai Tuhan luar biasa tahun-tahun sebelumnya, sekarang dia bisa menyangkal Yesus. Dia sudah bisa berkata, Yesus bukan juru selamat. Begitu saya lihat pernyataan seperti itu, saya tidak buka lagi tentang orang itu. Tapi saya berdoa supaya Tuhan luruskan kembali jalan hidupnya. Penting sekali Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Jangan karena mungkin dia dilihat terpandang, jangan karena mungkin dilihat orang banyak harta dan lain sebagainya, lalu dia diberikan kesempatan untuk tampil di depan. Ya, kalau dia masih mengakui bahwa Yesus itu raja di atas segala raja, Yesus itu juru selamat satu-satunya dia yang Tuhan berikan kepada bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Tapi kalau dia sudah mengatakan Yesus itu bukan juru selamat, no, tidak ada. Yesus satu-satunya juru selamat. Sebab itu penting kita tahu rekam jejak orang yang tampil di depan kita, karena dia akan mengajar kita. Dia akan menuntun kita. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, Ketua Sidang yang mempercayakan saya untuk share kebenaran firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang kita akan sharing bersama-sama saat ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang terambil di dalam Amsal pasal 21 ayat 2. Minta tolong multimedia. Amsal pasal yang 21 ayat 2. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin. Silakan duduk. Terima kasih.
Saya beri judul firman Tuhan pada saat ini, berusahalah menjadi orang yang benar atau orang yang baik. Tetapi jangan menganggap diri orang yang paling benar atau orang yang paling baik. Kenapa? Karena kita punya SOP. Anak-anak Tuhan punya SOP, standar operasional prosedur. Sama seperti yang diterapkan oleh dunia bisnis, dunia pemerintahan, instansi. Ada masing-masing mereka memiliki SOP. Dan SOP saudara dan saya sebagai pengikut Yesus Kristus adalah firman Tuhan. Amin. Tidak ada SOP lain, tidak ada petunjuk lain, tidak ada standar lain yang kita pakai. Bukan standar orang itu baik, bukan standar itu orang hebat, bukan standar itu orang sukses. Yang harus kita pedomani. Tetapi standar bagi saudara dan saya adalah kebenaran firman Tuhan. Saya katakan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kita sudah hidup di hari-hari dan kita sudah banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika khotbah akhir zaman Tuhan Yesus sampaikan, dia memberikan satu pernyataan begini. Apa yang terjadi pada zaman Nuh akan terjadi pada zaman akhir. Di situ ada 3 hal pokok yang disampaikan. Satu adalah makan minum. Kita pasti mengerti apa itu makan minum. Pasti yang namanya pesta pora. Tetapi ada satu hal yang saya tidak mengerti. Sejak saya belajar kebenaran firman Tuhan mulai dari tahun 75. Hanya hari-hari terakhir ini baru saya sadar bahwa mungkin inilah yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu kawin mawin. Kawin mawin, kawin dikawinkan. Apa yang salah tentang kawin mawin, tentang kedatangan Kristus Yesus Tuhan? Apa yang salah? Bukankah pernikahan, bukankah perkawinan itu kehendak Tuhan? Bukankah Tuhan menyuruh kita supaya kita nikah, supaya kita menghasilkan keturunan? Apa yang salah dalam situ? Kenapa itu sebagai tanda daripada akhir zaman? Nanti setelah belakangan ini munculnya perkawinan sejenis, baru saya sadar, inilah pewahyuan yang Tuhan berikan. Perkawinan yang tidak masuk di akal. Bahkan di Amerika sana, di Eropa sana, ketika hamba Tuhan menolak perkawinan sejenis, mereka dimasukkan dalam penjara. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, baru-baru ini di Indonesia, khususnya di Sulawesi, di Manado sana, kembali heboh yang tidak pernah masuk di akal, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya di sini pasti banyak yang tahu. Berita itu tidak terlalu viral karena ya puji Tuhan mungkin belum sempat diviralkan oleh wartawan, sudah diminta, sudah dikat. Tetapi di grup para hamba-hamba Tuhan kami di Palopo, saya kebetulan dimasukkan juga dalam salah satu grup API, tetapi saya tidak pernah komen. Saya hanya ngintip. Bulan lalu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang menikahkan orang mati. Bapak Gembala pasti tahu. Tetapi jamaat Tuhan mungkin tidak banyak tahu. Karena apa? Ini tidak sempat diviralkan. Kita bersyukur tidak sempat diviralkan. Bagaimana kalau orang lagi tahu? Dan ini saya mengatakan bahwa inilah yang dimaksudkan oleh kawin mawin. Tidak perlu, ada esensinya, ada perlunya orang mati dinikahkan. Sangat tidak masuk di akal dan tidak alkitabiah. Yang dinikahkan adalah orang hidup supaya menikah dan dia memiliki keturunan. Ini satu meninggal, satu hidup, dinikahkan. Di grup kami, kebetulan ketua grup kami adalah hamba Tuhan dalam organisasi yang sama dengan yang menikahkan orang mati. Diserang habis-habisan oleh para teman-teman. Mulai dari yang terbodoh sampai yang terpintar menyerang habis-habisan. Jawabannya hanya satu, hamba Tuhan itu sudah dipecat. Tidak ada jawaban lain. Hamba Tuhan itu sudah dipecat. Tidak perlu dipersoalkan lagi.
Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Karena setiap orang jalan lurus menurut pandangannya sendiri. Dan ini yang perlu diwaspadai. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Saya berjemaat. Ada 3 hal pokok yang saya prinsip dalam berjemaat. 3 hal pokok ini yang tidak pernah saya lupakan dalam berjemaat. Sebab kalau kita melihat orang, pasti kita kecewa. Yakin kalau fokusnya hanya kepada Bapak Gembala tidak akan bisa menyenangkan semua jemaat yang ada di sini. Karena dia masih manusia. Tapi ada 3 hal yang saya pokok dalam berjemaat. Hal yang pertama adalah di mana tempat saya beribadah, di situ Yesus masih dijunjung, di situ Yesus ditinggikan, di situ Yesus sebagai juru selamat. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah di situ ada damai sejahtera. Hal yang ketiga adalah bisakah kita bertumbuh di tempat itu? Yesus di sana ada. Yesus ditinggikan, Yesus juru selamat. Tetapi kita tidak memiliki damai sejahtera. Sandiwara. Salaman di belakang. Sandiwara. Di situ ada Yesus ditinggikan, di situ ada Yesus juru selamat. Di situ ada damai sejahtera. Tapi tidak bertumbuh, jadi kanak-kanak terus. Buat apa? Tiga orang ini, karena 4 orang bersaudara. Yang 3 ini sudah tidak ada. Lebih baik cuma 1 daripada menghadapi mami seperti itu. Bayangkan bagaimana nakalnya. Saya berjumpa dengan dia, belum apa-apa, masih SMA saya berjumpa dengan dia. Dan dia memiliki akar kepahitan yang sangat-sangat pahit, lebih pahit dari apapun. Kenapa dia pahit? Dia pernah kaya, masa kecilnya kaya, masa remajanya bangkrut, krut, sampai menjadi minus. Dan tidak ada satupun keluarganya yang mempedulikan dia. Sampai dia berkata, Om, pada saat saya masih jaya, Om, bapak saya masih jaya. Biar Kapolres gendong saya, dan Dim gendong saya. Orang-orang petinggi pasti gendong saya. Saya beritahu begini, itulah manusia. Ketika kita ada, dia dekat dengan kita. Tapi ketika kita tidak ada, menjauh dari kita. Tapi Tuhan Yesus, dalam situasi dan kondisi apapun, dia datang dan dia mengatakan, mari datang kepadaku. Apa dia katakan? Om, susah untuk mengikut Tuhan Yesus, susah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Susahnya apa? Bisa dibayangkan Om, tempelin pipi kiri, kasih pipi kanan. Om sanggup? Pintar, sangat pintar. Tidak ada yang bisa disampaikan, yang bisa diterima dengan baik, dengan benar. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Datang lagi, sedang mengandung anak pertama. Om, bawa saya mau cerai dengan suamiku. Hah? Kok tidak salah orang? Orang yang datang ke pendeta, tidak akan pernah pendeta menyetujui perceraian. Tidak Om, pokoknya saya harus cerai. Hei, dulu waktu kau nikah, kau kasih tahu saya bilang mau menikah dengan suamimu. Ah itu masa lalu Om, tidak perlu diungkit. Lalu apa masalahmu sekarang? Pokoknya saya mau cerai. Kehilangan akal juga saya ini. Saya bilang begini, apakah masalahnya? Oh begini. Saya bilang begini, kita tidak bisa merubah seseorang. Ya, ini yang paling fatal bagi kita Bapak Ibu yang kekasih. Seringkali kita ingin merubah orang. Kita tidak bisa merubah seseorang. Tetapi kalau kita mau merubah seseorang, rubahlah dirimu dulu. Berubahlah dulu. Dan kau akan melihat
Dia tidak percaya. Dia tidak percaya karena suaminya memang juga cukup galak. Galaknya dalam hal ini karena dia ada di lingkungannya dan lingkungannya sangat berpengaruh dengan dia. Baik, bisa dibayangkan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, suaminya ini. Satu ketika saya dengan Pak Nanang pergi berdoa, dia mau tujuannya dipanggil berdoa ke rumahnya. Dan kami baru duduk saja, suaminya marah, lalu kami disuruh pulang. Tidak jadi berdoa. Terus ketika lahir anaknya, berkelahi terus. Satu terang, satu gelap, tidak mungkin. Tapi terangnya juga ini ya masih terang samar-samar, enggak, belum terlalu ini. Belum bisa dikatakan terang, tidak. Tercatat sebagai KTP Kristen, tapi belum. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Kesempatan saya beri pelajaran sama suaminya. Ini sudah di Palopo, lalu dia datang. Om, hanya Om yang tahu di mana istri saya dengan anak saya. Saya bilang, saya tidak tahu. Tapi saya mau beritahu sama kamu. Kenapa sampai kau usir saya dengan Pak Nanang? Padahal kami berdoa, kami mau bawakan berkat kau. Kau harus ingat ya, orang yang masuk dalam rumah kita hanya bisa diusir kalau itu adalah penjahat. Tetapi kalau dia bukan penjahat, jangan diusir. Tujuan kami datang adalah untuk datang membawakan berkat, berdoa supaya Tuhan lindungi kamu dan sebagainya. Kenapa semua? Aduh minta maaf, duduk di bawah kursi lalu dia katakan, aduh minta maaf Om, saya sudah hilaf. Tapi Om pasti tahu di mana istri saya dengan anak saya. Rupanya kata-kata begini, saya berkata begini, walaupun saya tahu, tapi saya tidak akan beritahu kau. Ternyata sudah lega hatinya, sudah plong dia, oh berarti selamat lah. Dia mungkin ada kata-kata bahwa dia mau bunuh diri atau apakah. Sampai begitu saya berkata, ya, walaupun saya tahu saya tidak akan beritahu kau. Oh sudah lega dia pulang. Dia pulang dengan tenang. Oh terima kasih Om, saya sudah tenang. Karena dia memang juga sangat mencintai istrinya, mengasihi anaknya. Itulah cinta. Yang penting orang itu selamat, yang penting itu orang baik, yang penting itu orang bertumbuh. Ngapain dikejar-kejar? Yang harus dikejar-kejar itu kalau dia jatuh ke dalam jurang, kita angkat kembali. Kalau dia beribadah dengan tenang, kalau dia beribadah dengan baik, dengan bertumbuh, ngapain kita harus menganggap dia masuk di jurang sana? Sampai ada hamba Tuhan di Palopo yang sangat memperhatikan begini. Dia bilang begini, kamu lebih baik masuk Islam daripada masuk di Pantekosta. Hah? Apa tidak kualat? Itulah kisah anak rohani saya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Sangat nakal. Karena apa? Dia belum menuruti perintah. Dia belum melakukan ibadah yang sungguh-sungguh. Tetapi bersyukur, suaminya sudah mulai melunak. Tetap saya bantu dalam doa. Suaminya tetap melunak. Bahkan dia sudah pergi ke Israel dan menikah di sana. Saya bilang menikah di sana itu belum sah. Kecuali dia masuk gereja dulu baru sah. Tapi dia mau masuk di gereja di mana? Aduh susah diatur. Khotbah juga lama-lama. Dia sudah tidak mau. Khotbah lama-lama dia sudah kasih tahu pendeta. Terlalu lama. Kira-kira kalau punya anak rohani Pak Gembala begitu. Saya juga satu anak rohani. Saya satu. Aduh, memang sangat. Betul. Ada lagi satu yang paling tidak bagus. Sangat pelit minta ampun. Padahal kaya minta ampun. Kenapa? Dia beranjak dari minus, berusaha dengan sekuat tenaga sampai dia mencapai kesuksesan begitu, dan dia memang betul-betul ketika dia kena corona dia sudah mulai menangis. Om, bagaimana bisa ini? Kalau saya mati bagaimana suamiku kawin lagi, suamiku siapa yang hartaku dan lain sebagainya. Duh, hartanya diingat. Lalu saya katakan begini, kalau Tuhan masih berikan kau kesempatan untuk hidup, setelah kau sembuh dari corona, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iya om. Nyatanya sembuh dari corona? Tidak juga, tidak. Saya telepon, kau di mana?
Om sibuk. Ada 2 trekku masuk dari Makassar jadi tidak bisa. Aduh, sibuk, tidak ada hari yang sibuk. Ayo kita berada, tidak kesempatan Om. Tapi ada sisi baiknya. Berulang tahun biar karyawannya yang Islam dia panggil juga saya berdoa. Kenapa kau panggil saya berdoa? Doanya Om manjur. Ih, kau bilang itu hari bukan Om yang berdoa sampai Mei sembuh. Iya, saya bercanda saja Om. Ini yang paling bahaya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita menganggap jalan kita lurus lalu kita mulai bercanda, khususnya kita sebagai pelayan-pelayan. Lalu bercanda seenaknya, berkata seenaknya. Dan bisa mengecewakan orang lain. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita berbenah di hadapan Tuhan. Sebab kita sudah hidup di akhir daripada akhir zaman. Di mana bukan waktunya lagi kita akan mengejar berkat. Di mana bukan waktunya lagi kita mengejar kekayaan. Siapa sih yang hidup susah sekarang? Tidak ada lagi orang yang hidup susah sekarang. Saya ke Toraja, ya tidak ada lagi orang hidup yang susah di Toraja. Tidak ada lagi orang yang tidak bisa makan di Toraja. Tidak sama seperti saya masih kecil dulu. Kadang kita makan cuma 1 kali 1 hari atau 1 kali 2 hari. Susah sekali itu makan. Tidak ada, di Toraja malah berlimpah makanan. Orang pesta pora daging dibuang-buang saja begitu, tidak ada. Di Toraja sekarang tuh kaya-kaya orang. Tidak ada. Tapi jangan hal itu membuat kita jadi terlena. Karena saya belajar kebenaran firman Tuhan ini. Pada tahun 70-an Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Setiap khotbah hamba-hamba Tuhan, gembala khususnya. Dia pasti mengingatkan bahwa kita hidup di akhir zaman. Bayangkan tahun 70-an. Tetapi mulai dari tahun 2000-an. Khotbah tentang akhir zaman sudah mulai meredup. Kenapa? Orang sudah mulai hidup makmur. Orang sudah mulai hidup senang. Jadi jangan dulu datang Tuhan Yesus. Kami lagi senang-senangnya ini, kami lagi happy-happynya ini. Tuhan Yesus tunda dulu datang. Jadi hamba Tuhan tidak lagi mengingat. Dulu tahun 70-an itu sampai di begini nih ada gambar tabernakel. Jadi dijelaskan zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Tuhan Yesus akan datang pada tahun 2000. Apakah Tuhan Yesus ingkar janji? Tidak. Tapi Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya berbenah diri. Berusahalah menjadi orang yang baik dan benar. Tetapi jangan menganggap diri orang yang paling benar, orang yang paling baik. Karena Tuhanlah yang menguji hati. Itu yang pertama. Alkitab mengandung perintah. Yang kedua, Alkitab mengandung hukum. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua diceritakan dalam Matius. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seharusnya saudara dan saya yang standar operasional prosedurnya adalah kebenaran firman Tuhan, yang harus mentaati hukum-hukum yang tertulis di dalam firman Tuhan. Sebab ketika kita tidak mentaati, maka ada hukumannya. Dan ketika kita mentaati, maka ada juga imbalannya atau bonusnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, penting sekali hukum kebenaran firman Tuhan ini kita pegang erat-erat dalam kehidupan kita. Karena dengan memegang erat-erat hukum ini, maka kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sesuai dengan jalan kita yang kita pandang lurus sendiri. Tidak. Tetapi setiap sikap kita, perbuatan kita, kata-kata kita harus berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah hukum yang bisa memerdekakan kita, tetapi juga bisa menjerat kita ketika kita tidak mentaatinya. Saya sangat senang Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan dengan orang yang belajar hukum. Ada orang pakar hukum di sini? Kebetulan anak saya yang paling kecil itu pakar hukum. Dosen hukum. Pada waktu masih kecil, waktu masih SMP, SMA, rajin sekali melanggar hukum. Nah, jangan dulu kau pakai motor, tidak ada SIM. Tidak apa-apa Ji Pak, kita tetangga dengan polisi. Memang ada teman polisi. Kalau dia bilang, kalau dia ditangkap, saya tetangga dengan Pak Marsuki. Semua orang tahu Pak Marsuki. Lepas. Tapi tahu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setelah dia sekolah hukum,
sampai magister hukum. Tahun lalu kami di Bali. Kami mau pergi ke undangan, menuju ke undangan. Kebetulan dia ngebawa mobil. Itu ada beberapa orang di atas mobil. Di sebelah sini, tempatnya itu tempat. Dan ada belokan, tetapi dilarang belok. Semua penumpang berteriak-teriak, belok Fani, belok, 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 belok. Dia tetap lurus. Lurus, jalan, lurus. Sampai dapat yang bisa belok, baru dia belok, baru belok. Semua orang, kenapa bisa begitu? Kita dari tadi sudah sampai. Kamu bisa melanggar hukum, tapi saya tidak mau melanggar hukum karena saya tahu itu dihukum. Walaupun tidak dilihat, tapi itu melanggar. Saya tidak mau melanggar hukum. Apa yang saya mau mengajarkan kepada mahasiswaku kalau saya melanggar hukum? Ini seharusnya menjadi patokan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Mentaati hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Bukan dengan kepentingan pribadi kita. Wah, jalan pintas saja. Tidak. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita. Ketika kita membutuhkan sesuatu kepada Tuhan. Kita datang berdoa. Tuhan tolong. Tolong Tuhan, tolong. Saya sangat butuh Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Buka mata, masih susah, masih butuh uang, masih butuh ini. Kita berdoa lagi, buka mata, masih. Lebih baik saya pergi pinjam uang bunga. Uang bunga gampang. Itu namanya menolong Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya kerja 30 tahun lebih, 34 tahun. Sangat tergoda dengan uang. Karena seringkali kita menyimpan uang 1 miliar, 1,5 miliar. Tetapi uang di dalam dompet tidak ada. Sangat tergoda. Belum lagi ketika saya tugas di Sampulawa, ada orang bilang, Pak, bisakah kita kasih pinjam uang bunga 20% Pak? Nanti bulan depan saya kembalikan kepada Bapak. Terus sebentar malam ada inspeksi datang sama saya sudah masuk penjara. Uangnya kau belum kasih kembali sama saya. Saya bilang saya tidak punya uang, saya tahu banyak uangnya Bapak. Saya berjanji ini saya kasih, saya jamin Pak. Tidak. Kenapa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Saya tahu risikonya. Kalau melanggar hukum, waktu saya masih kerja, kalau saya melanggar hukum langsung dipecat. Tidak dikasih kesempatan bayar dulu atau tidak. Langsung dipecat, sesudah dipecat disuruh bayar. Kalau mampu bayar, tidak dimasukkan penjara. Kalau tidak mampu bayar, masuk penjara. Itu resiko kalau kita tidak mentaati hukum. Dan kalau kita tidak mentaati hukum firman Tuhan, kita sudah tahu konsekuensinya. Apa yang kita harapkan akan terjadi dalam kehidupan kita tidak akan pernah terjadi karena apa? Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, bukan Tuhan tidak mau menolong saudara dan saya, bukan tangannya kurang panjang, tidak. Apa yang menghambat? Dosa. Karena kita tidak taat kepada kebenaran. Kita tidak mentaati hukum itu. Maka bagaimanapun tidak akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan adalah bonus di bagian B tadi. Dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 25 dia katakan, aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan aku akan melalukan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini bonus. Bukan ini tujuan utama kita datang ke gereja, bukan. Tujuan utama tadi adalah beribadah. Yang kedua adalah mentaati hukum-hukum. Dan yang terakhir ini, baru ini tanpa kita minta Tuhan pasti dikasih. Yang setuju katakan amin. Walaupun kita tidak minta, Tuhan pasti tahu kita butuhkan itu. Ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya menyekolahkan anak saya 2 sampai ke jenjang yang cukup ya seperti orang lain. Kenapa? Saya prinsip untuk menyekolahkan anak saya karena saya menyadari bahwa ketika saya masih sekolah dulu, saya tidak bisa sekolah karena saya orang miskin. Bisa menyelesaikan sampai SMA itu hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena usaha sendiri. Sampai satu waktu saya menghadap kepala sekolah, saya wakil kepala sekolah yang menangani tentang pembayaran SPP. Pak, bisakah saya dikasih kesempatan untuk pembayaran SPP? Dan kenapa dia katakan begini? Kenapa? Saya tidak ada uang. Kok salah masuk sekolah? Sekolah SMA itu bukan sekolah orang miskin. Sekolah SMA itu sekolah orang kaya. Harus ketika tamat SMA harus lanjut. Saya diam saja, saya mau bilang apa? Nah saya sudah terlanjur di sini, sudah hampir mau tamat.
Karena tidak ada persyaratan waktu saya masuk di situ bilang hanya orang kaya yang bisa sekolah, tidak ada. Tapi saya tiba-tiba mendapatkan pernyataan seperti itu. Saya ingin sekolah, tapi tidak ada biaya. Dan ada yang lebih salah lagi. Saat itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berdoa salah. Jadi itu berdoa jangan pernah salah. Saya sudah 2 kali mengalami doa yang salah. Pertama itu, saya berdoanya begini, Tuhan, biar cuma 1 hari, yang penting saya sudah masuk di perguruan tinggi. Tuhan dengar. Ih, cilaka betul-betul. Tuhan dengar, masuk. Tidak bisa bayar uang sekolah. Selesai, habis, keluar. Doa yang salah kedua. Saya, istri saya, anak saya 1. Tuhan, kami butuh motor biar porok-porok. Bergandengan tangan 3 orang. Biar porok-porok. Besok datang motor porok-porok. Istri saya dengan anak saya tidak mau naik. Betul. Jadi jangan pernah kita salah berdoa. Sebab Tuhan kita itu dahsyat. Luar biasa. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia peduli kita. Asalkan kita benar-benar datang kepada Dia. Jangan kita kejar bonusnya. Saya punya prinsip bersama istri saya. Ketika saya melayani Tuhan, mulai terlibat dalam pelayanan dari tahun 75, belajar melayani Tuhan. Ketika saya menikah dengan istri saya, tahun 8 berapa ya? 87 kayaknya. Saya menikah dengan istri saya. 88 kah? Ya 88. Saya menikah dengan istri saya dan saya tetap melayani. Dan saya komitmen dengan istri saya begini. Kita melayani tetapi kita tidak meminta upah kepada gereja. Tetapi kita meminta upah. Nanti Tuhan yang bayar. Satu ketika saya pindah di kota Palopo, bergabung dengan Pak Nanang di gereja yang cukup besar. Yang setiap langkahnya dihargai dengan uang. Bisa dibayangkan waktu itu gereja Betani masih berapi-api. Semangatnya luar. Setiap melangkah pasti uang. Setiap melangkah pasti uang. Dan bisa dibayangkan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Waktu itu saya jadi koordinator. Setelah Pak Nanang dimutasi, saya jadi koordinator. Karena waktu Pak Nanang gembala, saya wakilnya. Koordinator. Dan saat itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pendapatan saya di kantor pos baru berapa? 500.000. Punya anak 2. Pas-pasan. Cukup-cukupan. Sampai ada ipar saya, biasa dia tegur istri saya bilang begini. Ya nih, kenapa bajunya anak lusuh-lusuh? Tidak apa-apa, yang penting dia masih bisa hidup. Tidak masalah. Kami tidak punya uang banyak. 500.000. Sementara para full timer yang saya bawahi ini, gaji pokoknya 800. Kalau dia banyak melayani, 1 juta lebih dia terima dalam 1 bulan. Saya dikasih tahu gereja, ambillah PK, tidak apa-apa, itu hakmu. Tidak. Saya berkomitmen tidak akan mengambil PK dari gereja. Tapi saya minta Tuhan yang kasih, sebab kalau Tuhan yang kasih tidak terbatas. Kalau gereja yang kasih itu sangat terbatas. Ada nilainya sekian. Tidak. Suatu ketika, anak muda lagi bernubuat. Pak Yakub, tidak perlu khawatir. Karena rumahmu sudah Tuhan siapkan dana untuk menyelesaikan. Baru lantai kasar, belum dicat apa-apa. Karena saya percaya, saya tangkap nubuatan itu. Padahal tidak tahu dari mana mau datangnya uang. Tidak ada sumber apapun, tidak ada. Kecuali dari gaji itu, tidak ada. Tidak ada bisnis, istri saya tidak tahu bisnis. Tidak bisa bisnis. Tapi entah kenapa, dalam waktu yang singkat, nubuatan itu terjadi. Akhirnya tempat tinggal saya rampung dan gak bisa tinggal. Karena kita berharap kepada Tuhan. Karena saya tidak mengejar bonus.
Tapi saya mengejar yang inti, yang esensi dulu dalam kebenaran firman Tuhan. Beribadah, melayani. Taati hukum-hukum. Maka bonus pasti datang dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yang terakhir kali. Apapun yang saudara dan saya buat. Lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan, kata firman Tuhan. Dan tetaplah menabur. Sebab kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ingat, tetaplah menabur. Sebab kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan saudara menganggap sudah menabur sekarang nanti akan tetap menuai. Tidak. Kalau kita tidak menjadi lemah, dan tahukah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita manusia gampang lemah. Kita dalam gereja ini pasti kuat, sangat kuat karena kita masih dengar firman Tuhan. Ada Roh Kudus yang membimbing kita. Tetapi kita keluar dan ke sana, belum tentu lagi kita kuat. Sebab apa Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Kita seringkali menghadapi kenyataan, tetapi bukan kebenaran. Itulah yang biasa membuat kita menjadi lemah. Contoh, dia tidak pernah bayar perpuluhan, ya semakin kaya. Dia tidak pernah berkorban, dia semakin berkaya. Tapi tahukah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Apakah berkat itu hanya diukur dari materi saja? Apakah berkat itu hanya diukur dari yang dilihat saja? Tidak. Dia memiliki banyak harta, dia memiliki semuanya. Apakah dia menikmati damai sejahtera? Damai sejahtera ini yang paling kita pentingkan yang paling pokok dalam kehidupan kita. Apa gunanya? Kita memiliki tetapi kita hidup dalam keadaan ketakutan. Kayak dikejar-kejar apa semua. Apalagi kalau dikejar-kejar debt collector. Waduh. Sangat memprihatinkan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan berbenah diri di hadapan Tuhan. Jangan kita menganggap diri kita sendiri benar. Diri kita sendiri yang paling baik. Tetapi mari kita berusaha menjadi orang yang baik, orang yang benar. Sehingga jerih payah saudara dan saya tidak akan pernah sia-sia. Taburan saudara dan saya selama ini tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita tabur, bahkan orang tua kita tabur, tidak akan pernah sia-sia. Saya ingat persis Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kakek Ibu Gembala di tempat ini. Sama-sama kami dulu berjemaat di tempat ini. Dia orang setia. Dan apa yang dia tabur, dia nikmati oleh keturunannya. Kami juga saya juga menyadari bahwa apa yang kami tuai sekarang adalah apa yang ditabur oleh mertua saya. Dia setia, sangat setia. Dan kami menuai apa yang dia tabur. Sebab tidak akan pernah kita menuai Bapak Ibu kalau kita tidak menabur. Kalau kita tidak sempat menuai, anak cucu kita yang akan menuai. Amin. Sebab Mazmur katakan, saya tidak pernah melihat orang yang hidupnya benar, anak cucunya meminta. Ingat itu, apa yang ditabur kita pasti tuai. Jadi jangan pernah berhenti menabur. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, saya persilakan seluruh pelayan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Memang kadangkala kita tergoda untuk menyatakan diri kita benar. Setiap orang di pemandangannya merasa dirinya benar. Ayin, mata ya, pemandangan dalam bahasa Ibrani itu ayin sama dengan bahasa Arab. Nur ayin, wah cahaya begitu. Kita tergoda, tetapi kemudian Alkitab bilang tadi biar Tuhan yang menguji. Dan puji Tuhan, bagaimana Tuhan menguji dengan firman-Nya lewat ibadah. Karena kita tahu bahwa semua tulisan yang dinafaskan, yang diilhamkan, yang diwahyukan. 1 Timotius 3 ayat 16. Kasih tahu yang tidak tahu menjadi tahu.
Kasih tahu kesalahan. Kau salah dalam hal ini. Lalu orang dibenarkan, dituntun untuk menuju kepada kebenaran. Dan hari ini kita sudah belajar tentang itu. Puji Tuhan. Mari kita mau berdoa. Haleluya. Engkau menyatakan kepada kami hari ini, biarlah kami tidak menganggap diri kami benar. Tetapi yang terutama adalah menghidupi kebenaran. Yaitu firman-Mu. Supaya kami boleh mengalami setiap janji-Mu. Tetapi yang terutama bukan upah dari apa yang kami lakukan. Tetapi biarlah setiap daripada kami menjadi kepanjangan tangan, alat-Mu supaya Engkau dimuliakan dalam hidup ini. Karena kami adalah umat-Mu yang atasnya nama-Mu dilekatkan kepada kami. Diciptakan dengan tangan-Mu supaya memberitakan, memasyurkan, memuliakan Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu. Banyak hal telah kami pelajari. Karena itu kami mohon kepada-Mu ya Roh Kudus. Urapi kami semua. Supaya firman-Mu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi menjadi perilaku. Dan kami percaya, kami bisa karena Tuhan. Tuhan yang menyanggupkan kami. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ini komitmen kami. Sanggupkan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu mari bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Mataku tertuju padamu, Korea Sangkara Labatanga. Segenap hidupku kiaralah santa pararalamu, oh riarala masyan cacara ya babu, kibaralam babu siantara babu. Bimbing aku masuk dalam rencana-Mu yang besar, menjadi alat untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
menyenangkan hati. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku, Tuhan, sanggupkan kami untuk komitmen ini, Tuhan. Serahkan Oh, riara rama santara kaki apa muranta saya lama bermalam senara. Oh, riara rama sangkaria lama batakara rama saya ran. Oh, riara lama masuk rencana. siara takaran rianta bara. Kiara la bara siara la bara. Oh, riara rama sangkara dia takara bara riara bara. Mata sangkat dia takara riara bara. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau mengikuti yang kami kehendaki dalam hidup ini adalah mengenal Engkau, mengenal kuasa, supaya kami semakin segambar dengan Engkau. Bapa dimuliakan dan tiada kehilangan upah bagi kami semua. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatiku, mau selalu menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Tiada satu hal yang tersembunyi di hadapan, bahwa jauh di kedalaman hati kami merindukan senantiasa menyenangkan Engkau. Tapi kami sadar juga dalam setiap keseharian kami bergumul dengan dosa dan pelanggaran. Ada saatnya kami berdiri seperti seorang pahlawan yang memenangkan pertempuran. Tetapi ada waktu-waktu kami terpuruk. Kami memilih untuk mengikut kehendak kami sendiri. Tetapi syukur kepada Engkau yang anugerahnya ajaib, tiada dapat dipikir, tiada terselam. Seperti Bapa yang sayang anaknya, Engkau ada di sisi kami. Engkau mengangkat kami. Karena itu kami meminta, ya Roh Kudus, bawa kami untuk semakin jauh, semakin dalam mengerti tentang keajaiban kasih karunia itu. Terima kasih, materaikanlah firman-Mu yang sudah kami renungkan, supaya kami pulang, kami menghidupinya. Nama-Mu dimuliakan dan kami tidak kehilangan upah untuk hal itu. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Penatua Yakob Rombe dalam pelayanannya, dalam kehidupan rumah tangga. Kami percaya Tuhan yang akan senantiasa ada baginya.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kita yang diberkati lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Boleh lambaikan tangan yang diberkati pagi hari ini. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari persiapkan persembahan kita, dan doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Sincetan. Saya persilakan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat serta syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang telah memeliharakan kami sepanjang minggu ini hingga sampai pada hari ini kami boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Bahkan kami sudah mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Engkau kembalikan pewahyuan-pewahyuan baru bagi hamba-Mu Pak Yakob. Engkau jadikan dia berkat di mana dia berkomunitas Tuhan. Biar Engkau jadikan dia menjadi berkat bagi keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih pada pagi hari ini juga. Sebelum kami memberi persembahan kami terlebih dahulu, mohon biarlah Engkau urapi kami semua, berkati kami semua dengan hati yang penuh dengan sukacita, agar sebentar kami boleh membawakan korban persembahan kami dengan hati yang benar-benar untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau berkati kami semua yang ada pada hari ini. Oh, sebentar kami akan beri persembahan, yang memberi maupun yang tidak sempat memberi mungkin lain kesempatan. Tetapi Tuhan, Engkau berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah komunitas ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan
kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Tapi saya sapa dulu, mungkin ada yang baru pertama kali datang ibadah di tempat ini hari ini. Boleh bangkit berdiri? Ada? Ada yang malu-malu? Selamat datang. Silahkan duduk. Terima kasih buat kedatangannya, Tuhan Yesus memberkati. Saat Shalom Jemaat Gereja Bethel, kita telah berada di minggu terakhir di bulan Juli ini. Masih dengan tema iman, karakter, dan pengembangan diri. Minggu ini kita belajar tentang hidup maksimal dan berdampak seperti yang diteladani oleh Samgar dalam Alkitab, yakni maksimal meski terbatas, maksimal meski sederhana, dan maksimal meski minum fasilitas. Karena dia ingin kita hanya mengandalkan dia saja. Bersama saya Tessa, inilah Bethel News. Pada hari Selasa tanggal 30 Juli akan diadakan doa PI dan misi pada jam 6 sore di rumah doa. Bagi para wanita, bergabunglah dalam ibadah WBI yang diadakan pada hari Rabu 31 Juli pukul 7 malam di rumah doa. Tuan rumah Ibu Olaham, WL Ibu Vivi Limoa, musik Ibu Yong Celomilia, dan firman Tuhan oleh Ibu Desi Berhitu. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam di rumah doa. Mari kita nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus pukul 7 malam di rumah doa. Pelayan doa malam sebagai berikut: WL Ibu Desi Berhitu, singer Saudari Gabriela dan Saudari Tessa Mantong, musik Bapak Stefan Wijaya, Saudara Benes Moisus, Saudara Gabriel Hosang, dan Saudari Pasya Mantong. Multimedia Saudari Bernika Abigail. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Beniham. Bagi kamu orang-orang muda, bergabunglah dalam ibadah Bethel Youth setiap hari Sabtu pukul 7 malam di rumah doa. Pelayan Youth tanggal 3 Agustus adalah sebagai berikut: WL oleh Saudari Widya Ningsi, musik oleh Saudari Pasya Mantong, dan firman Tuhan dilayani oleh Saudara Hendrik. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 4 Agustus adalah sebagai berikut: WL Bapak Beniham, Bapak Hari Kohang, dan Saudara Lydia Tambunan. Musik Bapak Stefan Wijaya, Bapak Vincent Wijaya, Saudara Benes Mowisu, dan Saudara Gabriel Hosang. Multimedia Bapak Yang Cidompe. Doa persembahan oleh Ibu Yong Cilomilia, Aser, Bapak Ibu Agustinus Bida, dan Bapak Ibu Susanto Chandra. Ibadah ini akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Ibu Mary Kurniawan dan Ibu Dorka Sarante. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi. Pelayan Bethel Kids pada tanggal 4 Agustus adalah sebagai berikut: WL Kakak Widya, pendamping WL Kakak Gebi, musik Kakak Jaya dan Kakak Pasya, firman kelas kecil Kakak Murti, firman kelas besar Kakak Oviana, pendamping Kakak Adriel dan Kakak Mary, kameramen Kakak Tessa, dress code guru dan pendamping memakai baju putih. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 29 Juli Bapak Vincent Wijaya dan Saudara Julius Barhitu.
Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Pening di nomor 741700404041 atas nama Yoncelo Milia atau Daniel Ruru. Hakim-Hakim 3 ayat 31 berkata, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Demikian Datuk News minggu ini. Biarlah berkat dan keberkahan Tuhan melimpah atas kita semua. Saya Tessa mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih multimedia. Ada tambahan dari Pak Gembala. Tentunya terima kasih sekali lagi kepada Om Yakob ya, sudah boleh melayani kita dan banyak hal yang kita sudah pelajari tadi. Beberapa tahun yang lalu mungkin di antara kita banyak yang sudah melupakan. Saya mengingat waktu ibu yang melayani tentang bagaimana kita perlu mempertajam telinga dengan satu ilustrasi. Masih ada yang ingat? Ada seorang oma yang meninggal, sebelum meninggal lalu dia pesan untuk dipakaikan baju kebaya tabelah muka. Tapi yang dengar itu baju pramuka. Maka oma itu di peti matinya dibaringkan dengan baju pramuka lengkap dengan talinya. Harus mempertajam pendengaran dengan firman toh. Puji Tuhan, pendetanya khotbah bilang begini, jangan terlalu berduka. Lawang oma berkemah dekat-dekat, karena dikubur juga di dekat rumahnya situ. Begitu. Saya ingat sampai sekarang tentang bagaimana kita mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Ya, puji Tuhan, dan saya bersyukur hari ini. Ini bukan khotbah seri kedua. Saya beberapa hari yang lalu, seminggu lewat lah, 2 minggu merenungkan tentang hal ini. Perkara merasa benar atau hidup benar. Dan sekarang saya suka buat yang di WA itu gambar-gambar kecil saya koleksi. Biasanya saya jadikan status WA, tapi biasa saya kumpul-kumpul saja. Ya, saya buat gambar ada merasa benar atau hidup benar. Begitu. Dan puji Tuhan hari ini ada jawabannya. Biar Tuhan yang menguji ya lewat firman. Ya, puji Tuhan. Dan tadi juga ada kesaksian, saya mengingat kesaksian tentang anak rohani yang kapatulinya minta ampun ya. Di beberapa tahun yang lalu waktu corona, ketika kita sudah tidak bisa beribadah seperti ini, jadi kita beribadah lewat Facebook waktu itu kan. Saya berkhotbah dan bukan kebetulan. Lalu Bu Gem itu berteman dengan seseorang yang orang itu dulunya sampai sekarang memang saya tidak lupa namanya, Reli Moromon, seorang mahasiswa yang berasal dari Kisar, itu dulu Maluku Tenggara jauh, dia hampir berhadapan dengan timur-timur, pulau kecil. Dia layani saya sampai tamat wisuda pun 1 tahun dia tidak tinggalkan kampus, tetap melayani. Padahal dia mahasiswa berprestasi di Fakultas Pertanian. Lalu perjumpaan setelah perpisahan terakhir, dia sempat bilang begini. Saya tidak tahu apakah itu doa putus asa atau tidak. Dia bilang begini, saya akan tetap berdoa syafaat bagimu, dan suatu kelak nanti engkau pulang di Yerusalemmu di Kendari. Dia tidak bisa membedakan antara Bau-Bau dan Kendari. Kamu akan melayani Tuhan. Dan cerita panjangnya berjumpa di Facebook waktu saya berkhotbah. Lalu dia berbicara dengan Bu Gem untuk minta izin. Dia mau saksikan tentang saya kepada teman-teman pelayanan
di Ambon, dia ada di Jawa. Dia bilang begini, dulu dia ini kalau gunung saja didoakan, gunung lompat ke laut. Tapi dia ini batu karang keras, sampai didoa puasakan juga tidak bergerak. Dan dia bersyukur kepada Tuhan ketika di Facebook itu dia melihat saya melayani Tuhan. Artinya memang tidak ada yang sia-sia. Cerita belum titik, masih koma. Kalau koma kan masih ada kata selanjutnya tuh, belum titik. Karena itu juga di perumpamaan ketika pemilik kebun datang mau potong pohon, pengelola kebun itu bilang begini, sabar dulu Dan, kasih kesempatan tahun depan. Kalau dia tidak berbuat tahun depan, baru kita potong nih. Dan kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan itu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sekarang pengumuman tambahan Bapak Ibu, khususnya seluruh anggota WBI, dalam rangka kegiatan tahunan kita mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan, kita melaksanakan kegiatan bakti sosial. Dan puji Tuhan tahun ini bukan hanya periksa kesehatan, bukan hanya diagnosa, tapi ada terapinya. Kita bersyukur kita akan ada dokter. Kalau yang lalu hanya perawat, hanya memeriksa 4 saudara kembar itu, tekanan darah, asam urat, gula darah, apalagi tuh, kolesterol dan apalagi? Ya itu, pokoknya 4 saudara kembar itu. Tahun ini kita akan bukan hanya mendiagnosa, tapi ada terapi karena akan ada dokter. Akan dilaksanakan kegiatan 17 Agustus jam 9. Karena itu setiap anggota WBI yang terbeban untuk mendukung pembiayaan kegiatan ini bisa mempersembahkan persembahannya sebagaimana ada di grup WBI itu ada persembahan. Kemudian juga Bapak Ibu saudara yang terkasih khususnya anggota WBI, dalam rangka kegiatan itu juga maka tahun ini WBI akan buat baju kaos lagi. Baju kaos itu harganya 75.000, tetapi melalui persembahan Bapak Ibu disubsidi 40.000. Jadi seluruh anggota WBI hanya membayar 35.000. Itu pengumuman dari bidang WBI. Jadi bagi Bapak Ibu atau khususnya anggota WBI yang terbeban untuk memberikan persembahan dalam rangka pendanaan kegiatan ini, bisa menghubungi bagian diakonia, karena ini sekaligus kegiatan ini ditangani oleh 3 bidang tentunya, diselenggarakan oleh WBI, disupport oleh diakonia dan misi pekabaran, karena ini bagian dari misi sebenarnya, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi lingkungan kita. Target tahun ini 60 orang yang diperiksa sekaligus diberikan terapi berupa obat, ya, karena ada kehadiran tenaga medisnya, yang lalu hanya para medis. Oke, itu pengumuman tambahan. Ya, berikutnya sesudah ibadah ini seluruh pengurus sekolah minggu, guru-guru, pendamping untuk tetap tinggal karena akan ada pertemuan juga sekaligus untuk membicarakan rencana kegiatan 17 Agustus untuk sekolah minggu. Ya, kita akan membicarakan kegiatan sekolah minggu dalam rangka HUT 17 Agustus. Jadi sebentar semua pengurus sekolah minggu, guru-guru dan pendamping untuk tetap tinggal setelah selesainya ibadah. Demikian pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepadamu, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami boleh beribadah, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami percaya sungguh karena anugerah-Mu, rahmat-Mu semata-mata, sehingga pujian kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan tibalah saatnya kami akan kembali dalam kehidupan kami. Tuhan, mari layakkanlah hamba-Mu ini untuk menumpangkan tangan bagi setiap kami, umat ketebusan, umat yang diutus kembali dalam kehidupannya untuk memberitakan kabar baik melalui perkataannya, melalui perilakunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupanmu. Arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan senantiasa, sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita hari ini. Bahwa ya, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya, tetapi Tuhan sesungguhnya yang menguji hati. Karena itu kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus sebagaimana firman-Nya, supaya kita senantiasa boleh memiliki pandangan yang benar sebagaimana yang terdapat pada Kristus. Karena itu, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Bapa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia yang dinyatakan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Salam sehati.